Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ablam, Makassar, Sulawesi Selatan. Judul yang kita angkat kali ini adalah bersihkan dirimu, sucikan, barulah adaptasi ma'rifatullah. Dunia ini adalah penjara. Dunia ini adalah fata morgana. Maka yang di dunia sebetulnya adalah sifatnya baharu. Yang baharu berarti dulunya tidak ada, diadakan, dan nanti ditiadakan lagi. Berarti sementara. Maka yang sementara tidak kekal, tidak kodim. Nah, yang kodim adalah akhirat. Nah, diri kita yang di akhirat adalah ruh. Sementara diri kita yang di dunia adalah badan kasar. Yang otot, tulang, daging, kemudian darah dan sebagainya. Itu badan kasar jasmaniah. Nah, badan kasar jasmaniah untuk menjalani kehidupan dunia dibekali akal. Akal adalah alat membaca gelombang sadar. Alat membaca virtual namanya panca indera. Maka dunia sifatnya nyata. Yang nyata di alam baharu berarti terbatas. Terbatas, terdefinisi, dan tergambar. Berarti ini adalah tentang alam yang fata morgana, baru tidak kekal. Maka roh manusia untuk bisa kembali kepada Allah harus terbebas dari penjara fata morgana dunia. Nah, ini dia. Saat manusia turun ke dunia, awalnya bayi lahir, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu pengetahuan. Bahkan akalnya masih belum fungsi. Kolbunya yang full. Akalnya belum terisi apa-apa. Berjalannya waktu terisilah pengetahuan. Karena apa? Akalnya berpikir dan sebagainya karena menginterpretasi apa yang terlihat, cium, raba, dengar, dan rasa. Maka kolbunya seiring waktu dunia, kolbunya menjadi lemah. Akalnya kuat. Nah, tadi apa? Akhirat ada di balik dunia ini, betul ya? Dunia ini adalah fata morgana atau gerhana bagi manusia. Anggap aja seperti ini. Yang mana yang roh? Anggap aja airnya. Yang mana yang jasmania? Anggap aja botolnya, betul gak? Nah, di alam jasmania itu dibekali akal dan panca indera. Maka waktu bayi lahir, rohnya kuat. Ininya belum terisi apa-apa. Artinya apa? Masih bersih suci.
Anak ulama sama anak bajingan waktu lahir suci nggak? Suci. Sama anak anjing? Suci semua. Tetapi begitu keluar, mulailah meneruskan karmanya masing-masing sebelumnya. Nah, kalau Hindu-Buddha sebut karma, atau dia itu dilahirkan kembali ya, reinkarnasi, karena meneruskan karma yang belum selesai. Kalau di Islam, ada catatan amal di Lauh Mahfudz. Siapa itu yang beramal? Ya dialah amalnya di kehidupan yang sebelumnya. Makanya catatan amalnya itulah membentuk takdir. Ada qadha, ada qadar. Dia merasakan, mengalami kehidupan dunia ini, gambarannya berbeda-beda masing-masing orang, betul nggak? Maka ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang jelek, betul ya? Nah, tetapi in prinsip, buat itu situ. In prinsip ya, kelahiran semua ke dunia, waktu lahir ya, semuanya lewat portal zero. Yang zero akalnya, zero jasmaniahnya, saya tanya, rohnya bersih nggak berarti? Rohnya tidak pernah kotor, dari dulu nggak pernah kotor, roh itu nggak pernah kotor. Roh dari mana? Dari Tuhan, masa Tuhan kotor, betul nggak? Nah, ketika di dunia dia melakukan kesalahan, nah, saya jadikan ya. Ketika dia melakukan kesalahan, anggap seperti ini. Ya. Mulailah ada noda, betul ya? Kesalahan dilakukan di mana? Di dunia. Kemudian ada lagi kesalahan. Ada lagi. Di mana kesalahannya? Di dunia. Kesalahan lagi. Di dunia. Masalahnya hijabmu makin kuat, makin tebal. Maka benar kata Nabi, seumpama hati anak turun Adam itu bersih suci, maka nengadah ke langit saja ini kias ya, sudah kelihatan kerajaan Tuhan. Kalau bersih, betul nggak? Nah, rohnya bersih apa kotor? Roh tetap bersih ya. Roh tetap bersih karena roh urusan Tuhan, milik Tuhan ya. Yang kotor adalah wadahnya ini. Bungkusnya ini loh. Saat kau di dunia, maka ketemu dalil Nabi. Segala sesuatu ada obat pembersihnya. Dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Nah, pertanyaannya, zikirnya yang dikerjakan di dunia apa di akhirat? Di dunia. Rohnya di mana ini? Tetap di akhirat. Roh ada di balik botol, betul nggak? Yang kotor botolnya apa rohnya? Tetap botolnya. Nah, kalau membersihkan supaya rohnya ini kemudian bersih ya, kenal Allah lagi, ya. Karena sebetulnya rohnya itu tetap bersih ya, menjadi seolah-olah kotor, nggak kenal, asing sama Allah, karena tertutup ini loh. Dan saking banyaknya kotoran, maka mereka tidak mengenali Allah lagi. Membersihkan agar air itu cemerlang, tampak oleh dia, dan dia nampak dia, air itu nampak dia, ya gini loh ya. Ya, nah ini ya, oh ini ya, saya bersihkan gini. Nah, ini kias ya.
Nah, anggap aja ini bersih ya. Cara membersihkannya tadi apa? Zikir. Tazkiyatun nafs. Dibersihkan, disucikan. Setelah suci, baru ditanamkan nur. Yang roh ini, isi airnya ini kembali kepada sumbernya ketika telah terbuka dari penjara jasmaninya, betul gak? Selama roh itu terpenjara jasmani, gak mungkin bisa sampai, betul gak? Burung di dalam sangkar gak mungkin bisa terbang. Nah, ketika telah dibersihkan, disucikan, barulah roh ini kemudian menuju membebaskan dirinya. Makanya zikir ini harus memakai rukun dan syarat. Nah, obat pembersih kolbu adalah zikir. Tapi zikirnya bukan menyebut-nyebut. Wah, bukan itu. Makanya saya sebut zikir yang bermetodologi. Zikir harfiahnya adalah mengingat. Bukan sekedar mengingat sebetulnya, tapi menghubungkan. Menyambungkan. Kalau menyambung antara A dan B, kalau sudah ada jalurnya, semisal ya, ketika balon ya di keadaan normal nggak mungkin bisa terbang. Tetapi balon ketika diisi karbit, tahu nggak karbit? Maka dia bisa terbang, betul nggak? Naik ke atas dah. Tapi selama diikat tali, balon bisa naik nggak? Terbatas sama talinya, betul nggak? Demikian juga roh manusia. Roh, jika tidak ketemu dengan nur, nggak mungkin bisa kembali. Makanya harus yang beserta Allah bisa kembali kepada Allah. Apa yang beserta Allah? Nurnya. Datang dari mana nur? Dari sisi Allah. Baca surah 52. Sebelum ini kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Demikian ini kami jadikan nur. Dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki. Apa itu? Mendapatkan, ditanamkan nur Allah. Baru disitulah kau nanti akan mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Betul ya? Nah, jadi jasmani ini dibersihkan. Tapi bukan, mohon maaf ya, kolbunya dibersihkan. Tapi membersihkan adalah berlapis-lapis ya. Ada membersihkan jasmani, ada yang membersihkan kolbu. Kalau membersihkan jasmani, berarti kotormu sekarang apa lalu? Ya sekarang. Tapi kotoran kolbumu adalah hijab-hijabmu dari dosa-dosamu dahulu. Betul nggak? Nah sekarang saya tanya, dosamu dulu misalkan pernah nyolong mentok, misalkan nyolong bebek dulu. Tapi sekarang kamu kan bersih, betul nggak? Maka kau mandi sekarang, yang kau bersihkan adalah kotoranmu sekarang apa dosa dahulu? Kotoranmu sekarang, betul nggak? Dibersihkan, tapi cara mensucikannya adalah merontokkan, menghilangkan noda-noda yang menutupi kolbumu. Itu harus lewat zikir. Tapi kalau memberikan jasmani ya dengan mandi, dengan apa itu. Nah, makanya kata Nabi, obat pembersih kolbu adalah zikrullah. Betul nggak? Nah, ada membersihkan, ada mencegah. Ayo. Ketika kotor ya, sudah kotor ya, dibersihkan bisa hilang? Bisa. Ketika kotor, kemudian dicegah untuk mendapatkan kotor lagi. Ya, dia mencegah kotoran datang lagi, itu enggak? Tapi apakah bisa membersihkan yang ini? Tidak. Ya pelan-pelan ya. Ini sudah kotor misalkan ya, ada ini ya, ada pink. Nah,
Ini sudah kotor. Kalau saya cegah untuk mendapat kotoran lagi, ya, saya lindungi. Saya bungkus, misalkan apa ya? Saya bungkus plastik, betul nggak? Supaya nggak datang kotoran lagi, betul nggak? Tapi masalahnya, kotorannya bisa hilang nggak? Tidak, mencegah bukan membersihkan. Mencegah adalah menolak kotoran berikutnya, betul nggak? Tapi kalau membersihkan, ya begini. Nah, betul? Betul? Jadi, mencegah beda dengan membersihkan. Nah, sekarang pertanyaannya, posisimu di mana? Kalau posisimu sekarang adalah bayi baru lahir, kau nggak perlu dibersihkan, kau cukup diproteksi, betul nggak? Tetapi kalau kau kotor, kau harus dibersihkan, betul? Nah, proteksi itu dari apa? Dari kotoran-kotoran dosa-dosa yang kau kerjakan di dunia, karena supaya botolmu itu tetap bersih. Nggak ketutup noda, betul ya? Tetapi kalau membersihkan, ya nodamu yang dihapus. Membersihkan kalbu dengan apa? Zikir. Tapi kalau preventif pencegahannya bisa dengan menjaga wudhu. Kemudian menjaga makan makanan. Menjaga perbuatan, betul ya? Karena apa? Jika posisimu sudah hitam, kemudian kau menjaga dari makanan yang buruk, sudah puasa, sudah macam-macam lah, sudah menjaga pola makan, ya, puasa, menjaga dari perbuatan ini. Tapi kotoran hilang nggak? Tidak, karena bukan membersihkan fungsinya, betul? Membersihkannya dengan zikir. Tapi mencegahnya dengan amalmu, perbuatanmu, perkataanmu, pikiranmu. Betul gak? Ya enggak? Itu sifatnya preventif mencegah. Supaya gak tambah kotor lagi. Tapi kotor, tetap kotor. Kalau untuk bayi cocok yang preventif. Betul gak? Dijaga makannya, adab. Kemudian ini itu. Makanya apa yang kau makan akan meninggalkan bekas. Ada sifat-sifatnya yang mengalir. Nah, contohnya makan binatang. Itu sifat-sifatnya binatang ngalir. Nah, tapi kalau sudah kotor, dibungkus plastik, kotorannya tetap kotor. Gak hilang, itu enggak? Tapi mencegah dari kotoran yang baru, betul gak? Nah, untuk membersihkan kotor, caranya begini tadi, betul gak? Ya gak? Tapi kalau sudah kotor, dibungkus plastik 5 lapis, tetap kotor gak dia? Tetap kotor. Nah, ini bedanya ya. Jadi, mulai ya, tirakat makanan, tirakat tingkah laku, perilaku, dan sebagainya. Itu berlaku hari ini ke depan, bukan hari ini ke belakang. Paham? Yang hari ini ke belakang dengan zikir. Jelas kata Nabi. Membersihkan, bukan mencegah. Paham ya? Nah, itu dia. Karena apa? Proses menuju makrifat dibersihkan dahulu, disucikan, kemudian ditanamkan unsur Allah. Setelah melewati syarat rukun, jalan dan caranya, ketika telah ketemu jalan wasilah ya, lanjutannya adalah wajahidu fisabilihi. Berjuanglah di jalan itu sungguh-sungguh ya. Nah itu ya. Baru kemudian la'alakum tuflihun. Nah, posisimu di mana sekarang? Nah, Pak Kora, saya tanya, dosamu banyak nggak? Berarti kau harusnya dibersihkan dibungkus plastik untuk supaya nggak dapat kotoran lagi. Dibersihkan. Kalau barang kotor disimpan biarpun di tempat yang bersih,
tempatnya bersih, tetap kotor nggak? Tetap kotor. Paham ya? Gak nambah berikutnya kotoran, tapi kau nggak hilang dosamu yang lalu, itu masalahnya. Padahal selama ada dosamu, sebiji zarah itu loh, sebiji sawi, tahu biji sawi? Ya, anggapnya segini. Tuhanmu sudah nggak ada. Karena kau tidak suci, tidak zero. Nah itu dia. Paham ya? Jadi kenapa orang yang menuju ma'rifat harus lewat tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Kain kalau mau dibersihkan dari kotoran, direndam air, campurin susu, betul nggak? Buati, panas nggak itu? Kemudian ya enggak? Ya? Peres. Masih ada lagi? Nah, lagi. Nah, ini. Nah, yang namanya dibersihkan tadi dengan apa? Zikir, betul enggak? Nah, saya tanya, zikir itu sakit enggak? Sakit. Dibersihkan kayak gini. Ini baru kain. Apalagi manusia. Kain ada di dimensi bendawi. Di atas bendawi ada nabati, ada hewani, baru manusiawi. Membersihkannya lebih kompleks. Betul nggak? Betul ya? Dan hanya yang suci yang berdekatan, yang bisa berhampir akan yang maha suci. Nah itu dia. La ilaha baru hadir illallah. Selama kita tidak kosong, suci, bersih, la ilaha, nggak ada illallah. Tapi hadirnya illallah hanya saat kita ketemu di saluran jalan wasilah yang mutlak. Paham? Yang jalurnya ini nyambung dengan junjungan Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena beliaulah arwah yang disucikan. Arwahul muqaddasah yang kamil, mukamil, khalis, mukhlisin. Sempurna, menyempurnakan, ikhlas, yang mengikhlaskan. Nah itu ya. Ya, semua yang dibersihkan sakit nggak? Sakit. Yang sakit itu sebetulnya siapa? Ayo. Yang sakit itu siapa? Ayo. Yang marah siapa? Kalau rumahmu 5 tahun nggak ditempati, ada ular, ada tikus, ada ini itu. Ularnya diusir, marah nggak? Tikusnya diusir, marah nggak? Semut pun marah. Yang marah, yang berontak sebetulnya adalah nafsumu sendiri. Karena yang terafiliasi dengan dosamu di dunia adalah nafsumu. Akal sebetulnya objektif ya. Roh tetap suci. Yang menerima baik buruk ya. Responnya memang filternya akal. Tapi yang menarik itu semua adalah keinginan. Paham? Akal itu objektif ya. Tapi akal dipengaruhi nafsu. Maka yang berontak ketika dibersihkan siapa? Akalmu bukan? Bukan. Nafsumu yang berontak. Tapi nafsumu akan mengendalikan akalmu. Nah itu. Roh tetap roh. Karena apa? Kita di alam luar, bukan di alam dalam. Betul nggak? Maka ibadahmu, dosamu, apa semua ada di sini. Betul nggak? Makanya kata Nabi, dosa anak Adam itu akan meninggalkan noda di kolbunya. Saking banyaknya noda kolbu di kolbunya, maka kolbu itu tertutup sama sekali tidak kenal Allah ya. Kolbu itu adalah batasnya roh. Nah, roh itu airnya tetap bersih ya. Ya paham ya?
kolbu itu botolnya ini loh. Makanya kalau zikir, mana kolbunya? Di sini. Lah roh ada tempatnya enggak? Ya enggak lah, roh itu kodim. Roh itu bahkan wujud aja enggak. Jenis kelamin aja enggak ada ruang dan waktu, betul enggak? Masa roh bisa ditunjuk, betul enggak? Tapi yang kau tunjuk adalah alamat kolbumu. Contohnya, betul enggak? Nah, kolbu itu adalah, anggap aja casingnya roh. Yang kotor rohnya apa? Kolbunya. Kolbunya. Tetapi masalahnya, jika rohmu terpenjara oleh dosa, rohmu terpenjara oleh jasmanimu, rohmu nggak bisa pulang. Paham? Rohmu diturunkan ke dunia membawa badan kasar. Makanya kau pernah suluk di rahim ibumu selama 9 bulan sekian hari, itu enggak? Baru disempurnakanlah jasmanimu. Kemudian turun ke dunia. Sebenarnya turun siapa? Roh. Akhirnya roh membawa badan kasar, membawa ini. Nah, baru kemudian ini wujud dunia. Roh di alam roh tetap enggak ada apa-apa. Artinya tidak teridentifikasi apa-apa ya, tidak tergambar dan tidak terbatas. Tapi masalahnya, ini terbungkus ini. Burung di dalam sangkar, nggak mungkin bisa terbang. Padahal burung tetap burung nggak? Tetap. Ya, tetapi kenapa disuruh terbang ke langit nggak bisa? Di penjara. Betul nggak? Roh punya Tuhan nggak? Tetap. Kenapa roh nggak bisa kembali kepada Allah? Di penjara. Paham? Jadi sekarang tahu ya bedanya membersihkan dan mencegah. Bedanya. Mencegah itu adalah kau bersiap menghadapi yang ke depan. Tapi membersihkan adalah dari ini ke belakang. Betul ya? Nah, ketika kau ya, kemudian 5 tahun lagi ya kau kotor lagi. Ada dosa lagi. Kemudian kau dicegah untuk kotor atau kau dibersihkan? Tetap dibersihkan. Makanya lazimkan untuk mensucikan dirimu. Nah, paham ya? Oh, tak kira ini ada sholat zuhur, belum ya? Paham sekarang ya? Jadi sekarang itu ya, karena apa? Rukun syaratnya yang bisa kembali kepada Allah hanya yang disucikan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu dia. Selama kotor nggak mungkin bisa kembali. Nah kotor itu apa? Dari apa? Dari harap, pikiran, keakuan, angan-angan, pengetahuan, ilmu, apa yang dimakan, apa-apa. Jangan sampai ada membekas noda setitik saja, nggak ada Tuhan. Ini ya, ada noda sedikit saja nggak ada Tuhan. Kenapa? Tidak berlaku la ilaha. Kenapa? Sudah ada ini. Ini udah harus bersih gitu. Baru la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salurannya murni, suci. Paham sekarang ya? Oke demikian karena saya akan ada urusan meeting dengan bapak-bapak di sini ya. Tokoh-tokoh besar di Pasar Terong. Ya. Saya nyakar, apa? Cari baju bekas, apa? Saya bukan ulama ya, apa ya? Ya enggak? Karena saya kehabisan baju, kehabisan celana ya. Masa pakai celana pendek gini doang? Di sini cuma training untuk olahraga, nggak ada celana ini awak ini. Masa keluar pakai sarung, betul nggak? Jadi saya akan nyakar di Pasar Terong ya. Mr. Tem biasa saja ya. Tetapi brilliant baik hati dan tidak sombong. Jadi paham ya? Beda antara mencegah dan membersihkan, paham? Bagaimana tahu gambaran kenapa harus begini, paham? Nah. Kau sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, kalau belum suci, bersih, nggak mungkin bisa kembali. Maka duluan mana harusnya? Kau belajar bersuci,
atau kau belajar gini? Belajar ini dulu, membersihkan diri dulu. Maka membersihkan dirimu dengan apa tadi? Mensucikan diri dengan apa? Mensucikan. Zikir. Maka harusnya kau duluan belajar zikir dulu apa belajar sholat begini? Zikir. Nah, cocok gak dengan Nabi Muhammad? Cocok dengan Nabi Musa? Nabi Ibrahim? Betul nggak? Semua Nabi dan Rasul ya, termasuk Nabi Isa ya, semua ya, pasti dibersihkan, disucikan. Ada zikirnya, ada suluknya. Belum ada begini. Sekarang kurang ajar, belum apa-apa suruh begini, betul nggak? Diwasiti begininya, maka orang, aku harus begini, betul nggak? Belajar kenal dulu atau sholat dulu? Kenal Allah dulu. Kalau kau sholat nggak kenal kau sembah, gimana? Sudah begini, menyembah batu Ka'bah. Wah, Allah marah ya orang sholat tapi gak kenal, gak bisa nyambung, lalai, neraka bel goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.